saya akan menjelaskan tentang teknologi tepat guna sebagai alternatif solusi permasalahan kesehatan lingkungan di kawasan pesisir dan kepulauan. Namun, sebelum saya menjelaskan teknologi tepat guna untuk masyarakat pesisir dan pulau, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang permasalahan utama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga nanti dari permasalahan tersebut kita akan memberikan contoh teknologi tepat guna yang dapat membantu masyarakat pesisir dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan lingkungan di sekitar mereka. Beban pencemaran kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Persoalan ini semakin mengancam masa depan karena diperkirakan lebih dari setengah populasi dunia bertempat tinggal dalam jarak 100 km dari laut atau berada di sekitar wilayah pesisir. Beberapa studi menunjukkan ketinggian permukaan air laut menunjukkan peningkatan di beberapa wilayah di dunia. Dampak ini dipercepat oleh tingginya eksploitasi air tanah dan pembangunan tidak terkendali di kota-kota pesisir, sehingga mengakibatkan meningkatnya luas genangan, erosi pantai, intrusi air laut, perubahan kualitas air permukaan, dan air tanah. Kenaikan air laut merupakan efek domino dari pemanasan global. Oleh karena itu, emisi gas buang secara tidak langsung memberikan dampak kepada wilayah pesisir dan kepulauan. Permasalahan yang ketiga yaitu buangan air limbah domestik dan industri juga turut memberikan sumbangsi yang besar terhadap pencemaran air laut dan wilayah pesisir. Sebagian air permukaan dan air tanah di wilayah pesisir dan kepulauan dikategorikan sebagai air payau. Penyebabnya karena terjadi intrusi air laut, sebagaimana yang terjadi di Indramayu menunjukkan intrusi air laut dengan klorida sebesar 380 sampai 635 mg per liter. Sebagian besar wilayah pesisir Indonesia memiliki kualitas air permukaan dan air tanah untuk sumber air minum yang dikategorikan sebagai air payau dengan total dissolved solid atau TDS sekitar 1.200 sampai dengan 5.000 mg per liter. Pencemaran sampah plastik di kawasan pesisir dan kepulauan menyebabkan terbentuknya Great Pacific Garbage Patch, letaknya di Samudra Pasifik, menyebabkan sampah plastik di seluruh dunia akhirnya terdampar dan berkumpul di lokasi tersebut. Pencemaran plastik di kawasan pesisir dan kepulauan juga menjadi masalah di Indonesia. Menurut data, sekitar 54% sampah yang ada di Teluk Jakarta adalah sampah plastik. Kurangnya kesadaran manusia atau masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir dan kepulauan turut andil dalam meningkatkan jumlah sampah plastik di wilayah pesisir dan kepulauan. Permasalahan yang keenam yaitu masih tingginya waterborne disease di kawasan pesisir dan kepulauan akibat konsumsi air yang tercemar. Permasalahan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sulitnya akses air bersih di kawasan pesisir dan kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 luas wilayahnya merupakan lautan dengan sumber daya laut yang sangat melimpah. Ironinya, di tengah kepungan air laut itu ternyata masih ada beberapa tempat yang mengalami kekurangan air di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Selain itu, sulitnya akses untuk mendapatkan air bersih disebabkan oleh kondisi geografis kawasan pesisir dan kepulauan, sehingga penduduk harus menampung air hujan atau membelinya dari luar pulau. Bagaimana
penerapan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan yang kita telah jelaskan di kawasan pesisir dan kepulauan. Nah, tentunya pada sesi ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya hanya menjelaskan beberapa poin atau beberapa item teknologi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan pesisir dan kepulauan. Teknologi tepat guna yang pertama yaitu Trash Skimmer Warboat. Apa sih yang dimaksud dengan Trash Skimmer Warboat? Trash Skimmer Warboat merupakan kapal kerja yang dilengkapi dengan conveyor belt dan bak penumpang yang berfungsi untuk mengumpulkan sampah dari perairan pada sisi haluan. Pada sisi haluan yang berfungsi sebagai pintu masuknya sampah terdapat lengan yang bisa ditutup atau dibuka seperti pintu yang digerakkan dengan sistem hidrolik. Kemudian terdapat conveyor belt. Conveyor belt yang berada di haluan bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Sampah yang dihasilkan ditangkap selanjutnya akan dikumpulkan ke dalam bak penampung yang berada di belakang conveyor belt untuk selanjutnya diangkat ke bak atau truk penampung yang terletak di darat untuk proses pengolahan lebih lanjut. Dalam pengoperasiannya diperlukan 2-3 kru untuk menjamin bahwa kapal kerja ini menjalankan fungsinya dengan baik. Berikutnya, teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat pesisir dalam mengatasi permasalahan khususnya terkait peningkatan kualitas air di wilayah pesisir dan kepulauan, yaitu membran ultrafiltrasi. Teknologi ini menggunakan membran ultrafiltrasi terbuat dari polisulfon dan polipropilin yang berfungsi untuk penjernihan air di daerah pesisir dan pulau. Teknologi ini tepat digunakan secara luas di kawasan pesisir dan kepulauan. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna yang dapat digunakan di wilayah pesisir dan kepulauan, yaitu pemanas elektrik dengan proses destilasi. Teknologi ini mengubah air laut menjadi uap dan didinginkan kembali menjadi cairan untuk memisahkan komponen-komponen air laut sehingga diperoleh air bersih. Air yang dihasilkan bisa langsung dikonsumsi karena bebas kuman karena telah dilakukan pemanasan dengan suhu 110 derajat Celcius. Tingkat salinitas dan kadar pH air sudah sesuai dengan standar air minum. Yang terakhir, teknologi tepat guna yang saya sebutkan pada video ini yaitu Aerobic Granular Sludge Technology. Teknologi ini menggunakan butiran oksigen yang berfungsi untuk mencegah pencemaran air laut dari limbah industri. Dengan teknologi lumpur granular aerobik dengan menggunakan oksigen, butiran bakteri yang terbentuk di dalam air akan dimurnikan. Teknologi ini lebih efektif dibandingkan dengan teknologi pemurnian air konvensional karena hanya menggunakan satu reaktor. Tidak perlu menggunakan banyak tangki besar seperti yang digunakan untuk pemurnian konvensional. Oke, terima kasih.